Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 20. Masih ingat dengan anakku? Anjani mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan Arga. Namun, segera dia menyadari bahwa tadi ia baru saja mencium anaknya. Mungkin Arga sedang memintanya untuk mencium dirinya. Wajah Anjani tiba-tiba merona. Apa sih, Mas? Boleh, tanya kembali Arga. Enggak, malu. Di bawah ada banyak orang. Jawab Anjani. Loh, apakah memalukan jika aku mencium putraku sendiri? Aku hanya merindukan Dharma, sayang. Ucap Arga. Terserah. Tapi hati-hati jangan sampai membuatnya menangis. Aku bisa meminta Raihan untuk menyingkirkanmu dari sini. Anjani langsung berdiri dan masuk ke dalam kamar, sambil membawa tas besar yang tadi dibawanya. Ia akan mengatur ulang barang-barang Dharma. Tetapi sebenarnya hanya alasan untuk menghindari tatapan Arga yang melihatnya merah karena malu. Dharma, tolong bantu Papa. Mama tadi sungguh galak. Papa terus disindir. Keluh Arga kepada bayi yang hanya menatapnya tanpa mengerti. Anjani di dalam kamar mendengar keluhan suaminya dan tertawa. Keputusannya mungkin terkesan sedikit egois. Sebagai seorang istri, ia memahami bahwa ia harus mengikuti suaminya. Tapi bukan sekarang. Keputusan untuk tinggal terpisah dengan Arga mungkin bukan jalan keluar yang terbaik. Tapi pada hakikat, ia hanya ingin merapikan perasaannya terlebih dahulu. Ini adalah cara terbaik untuk menguji cinta di antara mereka. Semua kembali normal setelah Arga bisa bertemu kembali dengan istrinya. Ia kembali fokus pada bisnis keluarga Baskoro. Sementara itu, Anjani mulai membuka toko rotinya sendiri. Dan meskipun masih pemula, toko tersebut cukup ramai. Anjani juga mulai memasok kue-kue di supermarket milik Ricky. Sejak kabar rekonsiliasi Anjani dan Arga menyebar, dengan enggan Ricky mulai menjaga jarak. Ricky tahu dirinya dengan baik dan tahu batasan-batasannya. Kamu lemah. Begitu saja menyerah. Ricky Adrian yang ku ketahui tidak akan berhenti begitu saja. Goda Raihan, yang sedang berada di kantor Ricky. Seperti biasa, ia senang menggoda sepupunya. Siapa yang menyerah? Jika Anjani memutuskan untuk meninggalkan pria itu, aku pasti akan berjuang. Namun, yang kulihat adalah Anjani yang mulai bisa menerima suaminya kembali. Sahut Ricky. Jika ia benar-benar menerima, tentu saja dia dan Dharma akan kembali ke apartemen. Tidak akan bertahan di ruko ini, kata Raihan yang membuat Ricky tiba-tiba terdiam. Raihan memang sangat lihai dalam memprovokasi. Tapi jika dipikir-pikir, mungkin masih ada kesempatan untuk memperjuangkan cinta Anjani. Bagaimana denganmu? Tanya Ricky. Sejak awal aku sudah mengatakannya. Aku tidak layak baginya. Masa laluku terlalu buruk. Ia layak mendapatkan yang terbaik. Jawab Raihan sambil terus memperhatikan ponselnya. Dan maksudmu? Aku lebih baik darimu. Anak pintar. Sepertinya dari segala sudut pandang, aku lebih baik daripada kamu. Ricky menang karena biasanya Raihan enggan mengakui kelemahannya di depannya. Ada apa denganmu? Akan mengatur kencan lagi dengan wanita-wanita tua? Tanya Ricky yang melihat Raihan tidak menanggapi ejekannya. Ratu, ada teman yang mengirimkan fotonya sedang berkencan. Ucap Raihan. Jadi, apa yang aneh? Jangan bilang kamu cemburu. Aku tahu dia salah satu pelanggan favoritmu. Ujar Ricky. Najis. Aku tidak cemburu. Aku sudah berhenti cemburu sejak aku ingin menjadi ayahnya Dharma. Ada yang aneh dengan fotonya, kata Raihan. Kenapa? Ada penampakan hantu di dalam foto atau bagaimana? Tanya Ricky penasaran. Dia sedang berkencan dengan seorang pria tua. Ini bukan gayanya, menurutku. Targetnya biasanya pria muda dan tampan yang bisa memuaskannya sepanjang malam. Tapi kalau melihat pria tua itu, mungkin hanya sebentar main dan langsung tepar. Atau mungkin malah tidak bisa bangun lagi. Ricky tertawa mendengar jawaban lucu Raihan. Kalau dilihat, sepertinya bukan ratu yang memberinya pekerjaan seperti biasanya. Tapi justru pria itu yang memberikan pekerjaan padanya. Aneh, ujar Raihan. Kenapa kamu tidak menyusulnya jika begitu penasaran?
Atau mungkin kamu bisa bermain bertiga jika perlu. Sudah lama juga kamu tidak melakukannya, bukan? Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar sembuh? Sungguh, aku kagum. Baru kali ini aku bisa melihat kekuatan cinta yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Ucap Ricky. Belum benar-benar sembuh sih. Mungkin aku hanya bisa solo karir di kamar mandi. Jawab Raihan sambil menggaruk tengkuknya. Kamu memang gila. Ricky tertawa terbahak mendengar kelakuan absurd dari sepupunya. Hai, sayang, kemarilah. Ucap seorang pria parubaya. Hai, Tuan John. Jawab Ratu sambil menjawab sapaan dari pria tua di hadapannya dengan malas. Tetapi senyum tetap mengembang di bibirnya. Pagi tadi, Kriston memberikan pekerjaan untuk menemani salah satu pejabat kota yang sudah tua. Ratu sudah menolak dengan tegas permintaan itu. Ia tidak ingin menjadi bagian dari perangkap Kriston. Ia sangat menyesal sudah terjebak dalam permainan Kriston. Namun, nama baik keluarganya dan pekerjaannya berada dalam bahaya jika ia menolak. Kriston mengancam akan menyebarkan video panasnya jika ia berani menolak permintaan Kriston. Maaf, jika aku tidak langsung membawamu ke hotel. Tadi aku memiliki pertemuan penting di sini. Jadi aku pikir akan lebih menyenangkan jika kita pergi bersama, kata pria yang bernama John itu. Dia mengajak Ratu ke ruang pribadi di restoran mewah. Kita bisa pergi sekarang, sayang, kata John sambil memeluk pinggang ramping Ratu. Meskipun merasa tidak nyaman, Ratu tetap mengangguk dan mengikuti pria itu. Sebuah mobil mewah sudah menunggunya. Ada dua pria yang menunggu di dalamnya. Sepertinya itu adalah bodyguard pria tua itu. Dahi Ratu berkerut saat mobil bergerak keluar kota menuju daerah yang lebih sejuk. Sepertinya mereka akan menuju sebuah villa di pegunungan. Ratu mencoba untuk tetap diam, meskipun penasarannya semakin memuncak. Dan benar dugaannya, mobil berhenti di sebuah villa besar di puncak pegunungan. Pria bernama John memintanya untuk turun. Mungkin karena perjalanan yang cukup panjang membuatnya merasa lelah. Dengan langkah lemas, Ratu mengikuti John masuk ke dalam villa. Beristirahatlah sejenak, kita bertemu kembali saat makan malam, kata John sebelum pergi, meninggalkan Ratu di sana. Seorang pelayan membawa Ratu ke sebuah kamar dan memberikannya pakaian ganti. Sepertinya pria bernama John ini bukan orang sembarangan. Namun, tiba-tiba terdengar suara jeritan samar dari seorang pria. Ratu merasa terkejut mendengarnya. Tetapi sebelum ia bisa bertanya, pelayan tersebut sudah pergi. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Namun ia memilih untuk tidak memperdulikannya. Bagi Ratu, yang penting adalah segera selesai melayani John dan meninggalkan tempat itu. Karena badannya yang merasa lelah, ia merebahkan diri di kasur king size yang ada di kamar tersebut dan tertidur. Namun, ia merasakan bahwa setiap gerakannya sepertinya dia mati di kamar itu. Menjelang sore, ia terbangun oleh suara seorang pelayan yang membawa makanan. Nona, saya sudah menyiapkan gaun untuk Anda nanti malam. Dan ini ada camilan untuk sore jika Nona lapar, ujar pelayan tersebut sebelum segera pergi. Ratu hanya mengangguk sebagai tanggapan dan kemudian mandi karena merasa tubuhnya lengket. Ratu tersenyum saat melihat gaun yang akan dipakainya. Gaun berwarna merah jambu berbahan sutra dengan belahan dada rendah. Jika ia mengenakannya, ia yakin akan terlihat sangat menarik. Gaun itu pasti berharga sangat mahal. Ia merasa bahwa pengorbanannya untuk menghadapi pria tua seperti John tidak sia-sia. Pria tua tersebut ternyata bukanlah orang biasa. Ia mampu memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya jika Ratu berhasil membuatnya jatuh cinta padanya. Malam menjelang, saatnya Ratu keluar untuk makan malam. Kali ini ia dijemput oleh seorang pelayan laki-laki yang membawanya ke ruang makan. John melihatnya sejenak tetapi tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan saat mereka makan malam. Kau siap, sayang? Tanya John. Kapanpun kau mau, jawab Ratu sambil mengikuti John. Mereka tiba di sebuah kamar dengan pintu besar, dan Ratu menyadari bahwa ini adalah kamar utama di villa tersebut. John duduk di sebuah kursi besar setelah menutup pintu kamar. Dengan gerakan sensual, Ratu mendekati John yang tetap menatapnya dengan tatapan yang sulit untuk ditebak. Kau menginginkanku sekarang, sayang, bisik Ratu di telinga John. Pria itu tersenyum dan mengisyaratkan dengan matanya agar Ratu duduk di pangkuannya. Duduklah dulu.
Aku ingin menceritakan sesuatu sebelum kita memulainya, kata John. Ratu menurut dan duduk di pangkuannya. Dengan sengaja, ia membiarkan dua tali yang melilit di bahunya melorot, memperlihatkan area depan yang menantang pria di bawahnya. Kau nakal, sayang. John mencium pipi Ratu dengan lembut. Tapi aku ingin bercerita padamu, ucap John. Bisakah kita bercerita nanti saja? Aku menginginkanmu sekarang, sayang. Setelah selesai nanti, kau bisa semalaman bercerita padaku, ujar Ratu dengan nada menantang. Terpancing oleh ketegasan John meskipun ia melihat hampir seluruh lekuk tubuhnya. John hanya tertawa melihat Ratu yang terbakar oleh gairahnya sendiri. Aku adalah ayah dari seorang anak laki-laki. Dulu, kehidupan kami tidak seperti ini. Kami berasal dari keluarga biasa. Istriku pergi bersama seorang pria lain setelah melahirkan anak kami. Dia tidak tahan hidup dalam keterbatasan. John menjeda ceritanya, menghela nafas panjang. Sepertinya ia masih membawa beban yang berat di pundaknya saat ini. Setelah putraku tumbuh menjadi remaja, ia jatuh cinta pada seorang gadis dari keluarga kaya. Dan kau bisa menebak akhir cerita ini, sayang? Tanya John sambil merangsang Ratu dengan ciuman-ciuman kecil di sekitar lehernya. Pasti keluarga gadis itu melarang putramu untuk berhubungan dengan putrinya, sahut Ratu. Benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Selain keluarganya yang melarang, gadis itu juga mencaci maki putraku. Ia menghina putraku dengan kata-kata kasar, hingga akhirnya putraku kehilangan keseimbangan mentalnya. Ia terobsesi untuk menjadi kaya, tetapi ia selalu merasa terhina dan tertekan oleh kata-kata buruk dari masa lalunya. Hingga akhirnya aku berkomitmen untuk mewujudkan impian putraku. Dan lihatlah sekarang, aku menjadi kaya, tapi hatiku hampa. Tidak ada kebahagiaan di dalamnya, ujar John. Kenapa kau tidak membawa putramu ke seorang psikiater? Tanya Ratu. Sudah. Tentu saja sudah. Dokter mengatakan bahwa putraku akan sembuh jika ia memiliki hal yang membuatnya bahagia. Dokter mengatakan bahwa ia butuh fokus pada sesuatu yang mengisi pikirannya. Anak putraku pernah mengatakan kepada dokternya bahwa ia ingin memiliki anak dengan gadis dari masa lalunya. Apakah kau tahu nama putraku, sayang? John bertanya sambil mencium lengan putih Ratu. Siapa nama putramu? Tanya Ratu. Rendra. Namanya adalah Narendra Abimanyu. Kau masih ingat nama itu, kan? Jawab John. Apa? Ujar Ratu yang merasa kaget. Dan aku adalah Jonathan Abimanyu, ayahnya, ucap John.